Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang protein. Next. Nama saya Fania Putri Haryoko. Dan selanjutnya. Nama saya Farhan Aulia Rahman. Nama saya Muhammad Dendung Nurasa. Saya Muhammad Musa Marsi. Dan saya Rian Alves Panjaitan. Next. Oke, kali ini dari kelompok 3 akan mendeskripsikan tentang protein. Yang pertama tentang definisi, yang kedua tentang klasifikasi, yang ketiga tentang fungsi, yang keempat pencernaan, penyerapan, ekskresi, dan metabolisme, yang terakhir kebutuhan sehari-hari. Pendahuluan. Pada topik pada topik kali ini akan membahas tentang protein secara menyeluruh, definisi, pengklasifikasian, fungsi, dan protein, sampai pada kebutuhan protein sehari-hari. Akan tetapi, topik ini juga membahas bagaimana pencernaan manusia terlaksana di dalam tubuh dan fungsi dari bagian-bagian terlibat pada proses pencernaan makanan di tubuh manusia. Protein yang berasal dari protos dan berarti yang utama. Di dalam tubuh manusia, protein merupakan 1/5 bagian dari tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut dan berakhir pada proses ekskresi. Tugas ini dibuat bertujuan untuk agar mahasiswa mempelajari dan lebih mendalam memahami tentang protein dan pencernaan manusia. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu definisi protein. Protein besar yang terbentuk dari suatu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein memiliki banyak fungsi dalam makhluk hidup, diantaranya mempercepat reaksi-reaksi metabolisme, mereplikasikan DNA, menanggapi rangsangan, memberi bentuk sel dan tubuh, dan memindahkan molekul dari satu lokasi ke lokasi lain. Perbedaan utama antara satu protein dan protein lainnya adalah urutan asam aminonya yang ditentukan oleh urutan nukleotida dan dari gen-gennya, dan biasanya menyebabkan lipatan protein menjadi struktur 3 dimensi khusus yang sesuai dengan fungsinya adalah makromolekul dan molekul raksasa yang dibentuk oleh gabungan asam-asam amino atau residu. Melalui ikatan peptida, jika residu yang berikatan kurang dari 50, maka makromolekul yang terbentuk polipeptida. Jika residu yang berikatan lebih dari 50, maka makromolekulnya disebut protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran. Selanjutnya, sejumlah asam amino membentuk rantai lurus yang disebut polipeptida. Suatu protein terdiri dari minimum 1 polipeptida panjang, polipeptida pendek atau dengan ukuran dari 20-30 asam amino. Biasanya tidak dianggap sebagai protein, tetapi disebut molekul peptida atau oligopeptida. Masing-masing asam amino dalam protein terikat ke asam amino di dekatnya oleh ikatan peptida. Urutan asam amino dalam protein ditentukan oleh urutan gen yang disandi dalam kode genetik. Secara umum, kode genetik menghasilkan 20 asam amino standar, meskipun beberapa organisme memiliki asam amino tambahan. Tak lama setelah atau bahkan selama sintesis,
residu modifikasi pasca translasi yang mengubah sifat fisik dan kimia, lipatan, stabilitas, aktivitas, dan fungsi protein. Beberapa protein memiliki gugus non-peptida atau bukan asam amino yang dapat disebut kofaktor dan gugus prostetik. Beberapa protein juga dapat bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu, dan kelompok seperti ini sering membentuk kompleks protein yang stabil. Selanjutnya, begitu bentuk protein hanya ada untuk jangka waktu tertentu, lalu didegradasi dan didaur ulang dalam sel melalui proses pergantian protein. Umur protein diukur berdasarkan waktu paruhnya dan mencakup rentang yang panjang. Protein bisa berumur beberapa menit hingga beberapa tahun dengan umur rata-rata 1-2 hari dalam sel mamalia. Protein yang abnormal atau salah lipatan terdegradasi lebih cepat, baik karena ditargetkan untuk dihancurkan atau karena tidak stabil. Bersama dengan biomolekul raksasa lainnya seperti polisakarida dan asam nukleat, protein merupakan bagian esensial dari organisme dan terlibat dalam hampir seluruh proses di dalam sel. Sebagian protein adalah enzim yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi-reaksi biokimia dan bersifat vital untuk metabolisme. Sebagian protein memiliki fungsi pembentuk atau penguat, misalnya protein aktin dan miosin dalam otot dan protein-protein dalam sitoskeleton. Protein-protein lainnya memiliki peran penting dalam persimpalan sel, respon imun, adhesi sel, dan siklus sel. Hewan memerlukan protein dalam makanannya untuk memperoleh asam amino esensial yang tidak bisa disintesis di dalam tubuh. Sistem pencernaan memecah protein dari makanan untuk dapat digunakan dalam metabolisme. Protein dapat dimurnikan dari komponen seluler lainnya menggunakan berbagai teknik seperti ultrasentrifugasi, presipitasi, elektroforesis, dan kromatografi. Rekayasa genetika memungkinkan sejumlah metode untuk memfasilitasi pemurnian ini. Metode yang biasa digunakan untuk mempelajari struktur dan fungsi protein yaitu imunohistokimia, mutagenesis terarah lokasi, kristalografi sinar X, resonansi magnetik inti, dan spektrometri massa. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk klasifikasi berdasarkan fungsi biologisnya. 1. Protein enzim. Golongan protein ini berperan pada biokatalisator dan pada umumnya mempunyai bentuk globular. Yang kedua, protein mempunyai kemampuan membawa ion atau molekul tertentu dari satu organ ke organ lain melalui aliran darah. Yang ketiga, protein struktural. Peranan protein struktural adalah sebagai pembentuk struktural sel jaringan dan memberi kekuatan pada jaringan. Yang keempat, protein hormon adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin membantu mengatur aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Yang kelima, protein pelindung. Protein ini pada umumnya terdapat pada darah, melindungi organisme dengan cara melawan serangan zat asing yang masuk dalam tubuh. Yang keenam, protein kontraktil. Golongan ini berperan dalam proses gerak, memberi kemampuan sel untuk berkontraksi atau mengubah bentuk. Yang ketujuh, protein cadangan. Protein cadangan atau protein simpanan adalah protein yang disimpan dan dicadangkan untuk beberapa proses metabolisnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fania. Baik, selanjutnya fungsi protein. Yang pertama sebagai sumber energi. Protein merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh selain lemak dan karbohidrat.
Sama dengan karbohidrat, protein mengandung 4 kalori per gramnya, sedangkan lemak memasuk energi lebih banyak, yakni 9 kalori per gram. Dalam pengolahan makanan untuk sumber energi, tubuh akan menggunakan karbohidrat dan lemak terlebih dahulu. Sementara itu, protein akan disimpan sebagai cadangan dan digunakan ketika tubuh benar-benar membutuhkannya. Misalnya saat Anda berpuasa hingga 18-48 jam tanpa asupan makanan. Yang kedua, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein adalah batu bata yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita. Misalnya otot dan tulang, jantung, paru-paru, otak, kulit, dan rambut. Tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan di tubuh yang telah rusak. Dalam kondisi normal, jumlah protein yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh akan sama setiap harinya. Namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan tubuh membuat lebih banyak protein, yaitu ketika ada pertumbuhan jaringan baru atau ketika pemecahan protein terjadi lebih banyak. Misalnya pada ibu hamil, ibu menyusui, atau orang yang sedang sakit. Next. Yang ketiga, membentuk antibodi. Protein membantu tubuh membentuk globin yang biasa dikenal sebagai antibodi. Antibodi berperan penting untuk melawan infeksi, bakteri, atau virus. Selain itu, antibodi juga membantu tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit dari bakteri atau virus yang sama di kemudian hari. Setelah tubuh Anda berhasil antibodi terhadap bakteri atau virus tertentu, sel-sel imun dalam tubuh tidak akan pernah lupa cara memproduksinya kembali. Jadi, jika nantinya bakteri atau virus terjadi menyerang kembali, tubuh Anda akan bisa melawannya dengan cepat. Yang keempat, membentuk enzim dan hormon. Enzim merupakan jenis protein yang ditemukan di dalam sel. Enzim bertanggung jawab terhadap banyak sekali reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Misalnya sebagai kontraksi otot, menghancurkan racun, dan mencerna makanan. Selain enzim, protein juga membentuk sebagian besar hormon pada tubuh. Hormon bertugas untuk mengirimkan sinyal dan mengatur proses biologis antara sel, jaringan, dan organ. Contohnya adalah hormon insulin yang mengirim sinyal dan mengatur proses masuknya gula ke dalam sel tubuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Silakan Mas Dandung untuk melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fania. Pencernaan, penyerapan, ekskresi, dan metabolisme. Pencernaan, bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia. Dalam setiap bagian dalam sistem pencernaan manusia terjadi gerak yang penting untuk meneruskan makanan dari suatu bagian ke bagian lainnya. Berikut ini adalah bagian lengkap dari sistem pencernaan manusia. 1. Mulut. Proses pengunyahan. 2. Tenggorokan atau faring dan kerongkongan esofagus. Gerakan peristaltik. 3. Lambung. Otot atas lambung relaksi agar makanan bisa masuk. Otot bawah lambung mencampur makanan dengan zat pencernaan. 4. Usus halus. Gerakan peristaltik. 5. Usus besar. Gerakan peristaltik. Mohon di slide selanjutnya. Sistem pencernaan manusia seperti gambar berikut. 1. Mulut. 2. Tenggorokan dan kerongkongan. Pada bagian mulut terdapat gigi, lidah,
tonsil, dan lain-lainnya. Pada kerongkongan terdapat paring, nasofaring, orfaring, hipofaring, esofagus, trakea, hyoid bone, flaring, oral cavity, Lah yo kan notok ngiwo terus notok. Ini notok nabrak omahe wong. Terus ngidul. Ngidul terus. sistem pencernaan manusia yang selanjutnya. 3. Lambung. Terdapat bagian-bagian lambung, esofagus, fundus, Bapak kayak kopi le. duodenum, anterium, body, foldas. Pada 4. Usus halus. Di usus halus terdapat bagian-bagian seperti berikut. Small intestine, duodenum, jejunum, ileum, appendix, rectum, stomach, cook. Untuk slide selanjutnya, nomor 5, usus besar. Terdapat bagian-bagian seperti berikut. Rectolic, flexural, transversal colon, ascending colon, a segment or ostrum, left colic flexure, descending colon, caesum. Untuk bagian selanjutnya, anus. Mohon maaf Mas, kalau ada yang salah soalnya di sini kurang terlihat. Ada bagian Nggak apa-apa, Mas. langsung. Untuk slide selanjutnya, setiap makanan yang dikonsumsi akan melalui proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Melalui proses ini, energi dan beragam jenis nutrisi penting akan baik. Oleh karena itu, kesehatan saluran cerna harus selalu dijaga. Proses pencernaan makanan melibatkan lambung, hati, pankreas, empedu, dan usus. Setiap organ tubuh tersebut memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Saat mencerna makanan, ketahui proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi setelah dikunyah dan ditelan, makanan akan dicerna dan diserap nutrisinya. Sedangkan sisa-sisa makanan akan dibuang melalui tinja oleh tubuh. Proses pencernaan ini memakan waktu sekitar 24-72 jam. Untuk slide selanjutnya. Selain jenis dan jumlah makanan, lamanya proses pencernaan makanan juga tergantung pada jenis kelamin, metabolisme, dan kondisi medis tentu, misalnya pada penderita masalah pencernaan atau gangguan penyerapan nutrisi berikut ini. Adalah tahapan proses pencernaan dan penyerapan makanan yang terjadi di dalam tubuh. 1. Penghalusan makanan di dalam mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Saat makanan dikunyah di dalam mulut, kelenjar liur akan memproduksi air liur. Guna menghaluskan makanan, air liur mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk mengolah karbohidrat menjadi glukosa dan energi setelah halus ke belakang mulut menuju esofagus atau kerongkongan. Selanjutnya makanan akan dibawa menuju lambung. 2. Pemecahan makanan di lambung. Di dalam lambung, makanan dan minuman akan bercampur dengan enzim pencernaan dan asam lambung untuk dipecah dan dihaluskan kembali hingga bertekstur cair atau menyerupai pasta yang lembut. Asam lambung juga berfungsi untuk membasmi kuman dan virus, makanan, minuman yang dapat menyebabkan penyakit.
dan menyebabkan penyakit infeksi. Setelah selesai dicerna di lambung, otot lambung akan mendorong makanan agar bergerak ke usus halus. 3. Pemecahan nutrisi usus halus melanjutkan proses pencernaan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas dan empedu di hati. Enzim ini bertugas untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat dan makanan. Selain itu, bakteri di usus kecil juga memproduksi enzim untuk mencerna karbohidrat. Slide selanjutnya, Mas. Penyerapan nutrisi di usus kecil setelah makanan dipecah, dinding usus kecil kemudian menyerap air dan nutrisi makanan ke dalam air darah. Sementara itu sisa-sisa makanan tidak dicerna dan diserap dan menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, sisa-sisa makanan yang tidak dicerna atau diserap akan dibawa ke usus besar. Pemadatan sisa makanan di usus besar, tugas utama usus besar adalah menyerap air dan nutrisi yang tersisa dari sisa makanan, sehingga menjadi lebih padat dan membentuk tinja. Tinja kemudian disimpan di rektum hingga didorong dan keluar bersamaan dengan racun, limbah, dan cairan berlebihan di dalam tubuh melalui anus saat buang air besar. Air dan serat yang cukup merupakan dua faktor penting yang mendukung kelancaran proses pencernaan dan penyerapan makanan. Oleh karena itu, agar proses pencernaan berjalan lancar, Anda perlu cukup minum air putih minimal 8 gelas per hari dan memperbanyak konsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan. Anda juga perlu rutin melakukan pemeriksaan ke dokter guna memantau kondisi kesehatan, termasuk kesehatan saluran cerna Anda. Jika memiliki masalah dalam proses pencernaan, maka makanan dan mengalami diare, konstipasi, malabsorpsi, atau kurang gizi, Anda bisa memeriksakan diri ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan yang tepat. Slide selanjutnya, Mas. Metabolisme protein. Ini masih saya ya, Mas? Ya. Metabolisme protein. Makanan dan protein akan dikunyah dan masuk ke dalam perut yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Dilansir dari Chemistry Labs Text, dalam perut protein yang masuk ke lambung oleh HCl akan diturunkan atau dinaikkan pH-nya menjadi 1,5 sampai 3,5. Setelah penurunan pH enzim, pepsin akan memecah molekul protein yang besar menjadi rantai polipeptida atau asam amino pembentukannya. Dari lambung, protein akan masuk ke dalam usus kecil, memiliki hormon pencernaan sekretin dan ACC, dan CCK. Asam klorida dari lambung menyebabkan makanan bersifat asam. Asam dapat menyebabkan usus kecil terluka. Dilansir dari BC Kampus Open Textbook, oleh karena itu, sekretin dan CCK mendorong pankreas mensekresikan natrium bikarbonat dan menetralkan sifat asam. Proses pemecahan protein dalam usus kecil disebut dengan proteolisis, dimulai saat makanan masuk ke usus kecil dan menyentuh enterokinase yang menempel di dinding usus kerja. Enteroksin seperti alarm bangun untuk para enzim. Enterokinase menggunakan enzim tripsin yang tidur dan mengaktifkan enzim tripsin yang tertidur juga. Ikut membangunkan temannya, yaitu enzim kemotripsin. Slide selanjutnya. Setelah enzim aktif, pemecahan protein kembali berlangsung oleh enzim kemotripsin, tripsin, erepsin, dan peptidase yang bertugas memecah molekul kompleks protein menjadi asam amino. Selanjutnya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan. Sekarang membahas tentang kebutuhan sehari-hari dari protein tersebut. Nah, kebutuhan protein ini pada umumnya itu disesuaikan
dengan kebutuhan energi masyarakat. Jadi sudah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan kita, Republik Indonesia, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecakupan gizi yang dianjurkan masyarakat untuk masyarakat Indonesia adalah kebutuhannya 57 gram per hari pada tingkat konsumsi protein tersebut. Akan tetapi konsumsi ini disesuaikan juga dengan aktivitasnya. Contohnya kebutuhan protein pada ibu hamil itu berbeda dengan kebutuhan pada umumnya, dan kebutuhan protein jika disangkut pautkan dengan olahraga itu juga berbeda. Nah, pada saat berolahraga juga protein ini juga memiliki fungsi untuk penumbuhan massa otot dan massa recovery. Nah, berikut yang perlu diketahui, cakupan dari protein ini sendiri 57 gram ini dibagi dengan 65% itu yang diperlukan itu dari hewani, 35% dari nabati. Dan dari sebelum terbang sebesar 10-15% dari energi, dan dari kondisi sudah terbang itu kurang lebih 13%. Baik, dengan adanya peraturan AKG ini itu mencakup yang tadi kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air. Dan pada materi ini dijelaskan tentang protein. Dan berikut disajikan tabel kebutuhan protein menurut range. Nah, yang pertama itu untuk bayi atau anak-anak 0-5 bulan itu kebutuhannya 9 gram, dan 6-11 bulan itu 15 gram, 1-3 tahun itu 20 gram, 4-6 tahun itu 25 gram, 7-9 tahun 40 gram. Dan yang berikut untuk kebutuhan laki-laki dan perempuan, yaitu kebutuhannya berbeda. Pada laki-laki 10-12 tahun itu membutuhkan 50 gram, 13-15 tahun membutuhkan 70 gram, 16-18 tahun 75 gram, 19-29 tahun 65 gram, 30-49 tahun 65 gram, 50-64 tahun 65 gram, 65-80 tahun 64 gram. Perlu diketahui mengapa 13-15 tahun tadi pada laki-laki dan 16 sampai seterusnya itu memerlukan kecakupan yang lumayan tinggi, karena pada saat di umur segitu pada laki-laki umumnya itu memasuki fase pertumbuhan. Dan yang berikutnya kebutuhan pada protein pada perempuan itu 10-12 tahun itu 55%, 55 gram maksudnya, 13-15 tahun itu membutuhkan 65 gram, 16-18 tahun itu 65 gram, 19-29 tahun itu memerlukan 60 gram, 40-49 tahun itu 60 gram, 50-64 tahun itu 60 gram, 65-80 tahun itu 58 gram. Dan yang tadi sudah disinggung, kebutuhan protein juga bergantung kepada aktivitas manusia tersebut, dan di sini tertera pada usia kehamilan. Pada seorang ibu yang memiliki usia kehamilan contohnya trimester pertama, itu membutuhkan kebutuhan protein usia range ibu tersebut ditambah +1. Sebagai contoh, ada seorang ibu yang berumur 19-29 tahun dengan kebutuhan 60 gram per harinya. Nah, pada usia kehamilan trimester pertama, ibu tersebut membutuhkan kebutuhan protein sebesar 60 +1, yaitu 61 gram. Dan yang berikutnya, usia kehamilan trimester kedua, yaitu membutuhkan +10, sama sistemnya seperti tadi. Jika ada seorang ibu berusia 19-21 tahun dan usia kehamilan ada di trimester kedua, berarti 60 tambah 10, yaitu 70 gram per harinya. Dan jika ada seorang ibu hamil yang memiliki usia kandungan trimester ketiga, yaitu membutuhkan kebutuhan protein sebesar range umur ditambah 30. Dan yang berikutnya
usia menyusui. Usia menyusui juga berbeda. Ketika seorang ibu menyusui di 6 bulan pertama, itu plus 20 gram. Dan usia 6 bulan kedua atau masuk ke 1 tahun, itu membutuhkan plus 15 gram. Jadi, tabel data ini diambil dari Peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2019 adanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.